gitu ya. Contoh gitu ya, orang tua bisa aja ngasih mobil ya pada anaknya. Dia memang punya mobil gitu ya. Nah, bisa juga nambah mobil untuk anaknya, bisa aja. Tapi kalau anaknya masih SD kelas 3, apakah mungkin anaknya ini ya diamanahi mobil? Ya diizinkan bawa mobil? Tentu enggak. Ya, karena Pak belum pantas. Tapi kalau orang tuanya mampu nggak? Ya mampu aja. Ya, orang tuanya bisa nggak nambahin mobil khusus itu? Bisa aja. Oke. Tapi yang menjadi isu utama, ya isu sentral adalah dia ini pantas nggak gitu. Nah, begitu juga ya, kita misalnya punya anak, punya ponakan gitu ya, dia kelas 6 SD gitu ya, kita lagi renovasi rumah gitu ya. Kita ada rumahnya, kita mampu juga merenovasi, kita juga bisa nyuruh dia ya. Andai kata dia minta fee pun kita bisa bayar dia. Tapi kalau dia masih SD, tidak mungkin kita izinkan untuk mengawasi renovasi rumah gitu kan. Mau ngapain dia gitu kan. Nah, jadi yang menjadi isu sentral adalah kepantasan teman-teman. Jadi bukan soal nanti Allah kasih Innova atau Alphardnya, ya Allah pasti mampu aja, ya kan? 100 juta atau 1 miliar, itu mudah aja. Atau mungkin 10 juta, ya bisa aja, tergantung kepantasan kita, teman-teman. Ini saya melihat juga bukti nyata ya, sepanjang memimpin BP ini, teman-teman. Saya melihat itu orang-orang yang berhutang. Yang apa, teman-teman? Ada yang punya utang di sini? Nggak usah ngacung, ketahuan tuh dari mukanya udah ya. Nah, orang-orang yang berutang itu beragam. Ada yang utangnya 20 juta, ada yang 40 juta, ada yang 100 juta, ada yang 400 juta. Masing-masing pusing. Yang 20 juta pusing, yang 400 juta pusing, ya kan? Tapi yang kecil pun 10 juta pusing juga dia, ya kan? Nah, dan ternyata saya melihat memang kemampuan mereka berbeda. Yang punya hutang 20 juta dengan yang 40 juta, secara umum yang 40 juta memang kemampuannya lebih tinggi. Yang punya utang 400 juta itu beda lagi kemampuannya. Makanya saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena bukan utang saya. Ya kan? Nah, makanya saya tenang. Nah, yang kedua, kenapa saya tenang? Yaitu, memang sesuai kemampuannya masing-masing, teman-teman. Yang 400 juta memang jago, relatif jago gitu. Dan akhirnya benar, seiring berlalunya waktu, lunas juga. Yang 20 juta lunas, 40 juta lunas, 100 juta lunas, 400 juta juga lunas. Ya. Nah, jadi maksud saya gini, ya, kita tidak nyentengin utang, ya. Jadi kita berusaha tidak berutang. Cuma kalau memang kita punya utang, kita bersyukur. Ya, teman kita utang 10 juta, kita 50 juta, kita bersyukur juga teman-teman. Kenapa? Allah kasih potensi lebih pada kita, ya kan? Mampu mengatasi masalah senilai 50 juta. Yang lain cuma dipercaya 10 juta, coba. Ya kan? Nah, yang 10 juta pun bersyukur juga. Kenapa? Secara nominal angkanya lebih lebih kecil. Ya. Nah, kalau bisa nggak berutang ya lebih baik lagi. Ya kan? Karena kalau berutang itu, kalau siang itu malu ketemu orang, ya kalau malam susah tidur, kata Nabi. Kalau siang, apa tadi teman-teman? Kalau siang malu ketemu orang, takut-takut ketemu orang. Kalau malam susah tidur, ya kan? Jadi waktu yang baik apa? Cuma subuh doang. Siang nggak baik, malam pun nggak baik gitu kan. Jadi yang baik apa? Subuh doang. Saya tuh ya, kalau baca hadis itu ya saya baca benar-benar baca ulang, baca lagi, baca ulang, ya. Kenapa? Ya benar kan? Siang dia takut ketemu orang, ya kan? Malam dia susah tidur. Berarti bagus apa? Ya pagi, subuh udah. Itu yang paling benar. Dan ternyata ada benarnya teman-teman. Kenapa? Tips yang saya sampaikan ya, 3 ya untuk lunasi hutang itu, apa itu? Bagi laki-laki, sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi tenangnya cuma subuh. Dan itulah tips dia ya untuk lunasi hutang, teman-teman. Ya. Nah, jadi kan pertama memang kita harus nyicil. Bagi teman-teman yang punya hutang ya, ini harus nyicil teman-teman. Jangan kita malah gaya-gaya kemana ya, posting, jalan-jalan, ganti handphone gitu ya. Hutang nggak dibayar. Hutang bayar. Ya kan? Nah, kalau bisa langsung lunas, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau nggak mampu, cicil. Itu yang pertama. Cicil. Kemudian minta ridho sama yang memberikan utang. Ya, sebenarnya ini nomor satu itu ya, minta ridho ini. Karena gimana pun kita yang salah. Ini kadang-kadang ya orang Indonesia, dia berutang dia yang galak. Pas minjam, mukanya kayak anak kucing. Ya kan, memelas itu. Meow, 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 gitu kan. Nah, memelas mukanya. Pasti tagih kayak anak macan. Wow, aku juga tahu aku punya utang. Jangan tagih-tagih kayak gitu. Jangan aku diperas lah. Yang merasa siapa gitu kan, yang kita cuma minta hak kita gitu kan. Jadi kalau saya tuh ya ada orang yang berutang sama saya, ya sudah kita udah paling saya ingatnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, habis itu ya sudah daripada saya naik tensi kan, naik emosi, udah. Jadi memang nagih utang tuh repot teman-teman, ya. Karena itu cara yang paling masuk akal ya untuk menghasilkan uang adalah apa? Bukan dengan nagih utang,
tapi apa? Jualan. Ya. Dan banyak orang-orang Indonesia ini yang memang lebih menggelikan daripada itu, daripada kemoceng. Kemoceng kan bikin geli tuh. Nah, ada lagi orang-orang yang lebih menggelikan daripada kemoceng. Itu pengen uang nambah, jualan ogah. Kan tak disiram orang kayak ini. Dan pas BU, ngutang dia langsung. Yang terbayang di otaknya, ngutang langsung. Orang karakter kayak gini, dia sulit lepas dari utang. Bukan masalah kemampuan, tapi ya itu, mindsetnya putar-putar situ terus. Ya, yang dia yakini, kalau perlu uang cepat, ngutang, gak ada cara lain. Ya kan? Nah, kamu enak bisa jualan, makanya belajar. Ya kan? Tapi saya nggak bisa ngomong. Lah itu ngomong. Itu ngomong barusan. Dan orang yang ngakunya nggak bisa ngomong itu, pas berutang, ngomongnya lancar. Bahkan penuh penghayatan. Ngomongnya panjang, lebar, penuh penghayatan, matanya berkaca-kaca gitu kan. Nah, bisa itu. Ya penghayatannya luar biasa. Coba kemampuan seperti itu diarahkan untuk jualan. Pasti closing-nya tinggi, yakin saya. Ya. Jadi soal diarahkan kemana aja, ngutangnya sungguh-sungguh, jualannya sungguh-sungguh. Mending jualannya sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau kita semua di sini alirannya adalah jualan. Betul Pak, betul. Yang setuju sama saya coba ngacung tangannya. Oke ya. Nah, yang terlanjur punya utang dilunasi ya.